Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Oke, langsung saja. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan dan masih memiliki cadangan energi untuk sekedar menikmati waktu luang ataupun pekerjaan. Jadi, jika seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka pekerjaan atau aktivitas-aktivitas fisik itu akan ringan dilakukan dan pastinya menyenangkan. Oke, untuk latihan yang bermanfaat bagi kita yang bukan atlet ya, yang bukan atlet, diperlukan waktu minimal itu 20 menit latihan. Eh, waktu menit Waktu minimal 20 menit latihan ini dihitung pada saat kita hanya melakukan aktivitas olahraga saja. Jadi waktu pendinginan, waktu pemanasan, kemudian waktu istirahat itu tidak termasuk dalam aktivitas olahraganya. Jadi hanya aktivitas inti olahraga yang dihitung selama 20 menit. Kemudian berapa kali sih latihan kita dalam satu minggu? Dalam satu minggu kita melakukan latihan yaitu 3 kali. Oke, kemudian kita menghitung denyut nadi kita masing-masing. Oke, untuk menghitung denyut nadi maksimal yaitu ada di rumus tersebut, yaitu 220 dikurangi umur. Jadi misal Bapak berumur 20 tahun, berarti denyut nadi maksimal Bapak yaitu 200, karena 220 dikurangi 20. Bagaimana sih cara menghitungnya? Menghitungnya yaitu kita cari dulu denyut nadi kita di sini. Oke. Kemudian hitung selama 6 detik. Jadi selama 6 detik kita juga menghitung denyut nadi kita. Nah, setelah 6 detik kemudian dikalikan 10 atau selama 1 menit. Tinggal dikalikan 10 saja. Misalnya kita 6 detik, denyut nadi kita yaitu 11. Berarti selama 1 menit denyut nadi yaitu 110. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung denyut nadi. Oke, next selanjutnya yaitu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot yaitu diperlukan frekuensi latihan 3 kali dalam seminggu. Latihannya apa saja? Latihannya yaitu seperti push up, sit up, back up, kemudian squat jump dan lain-lain sebagainya. Itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Oke, selanjutnya adalah kelenturan. Biasanya kita melakukan sedikit peregangan sebelum melakukan aktivitas agar otot-otot tidak terlalu tegang pada saat kita melakukan aktivitas. Untuk melatih kelenturan pada otot, yaitu indikatornya adalah batas akhir tegangan otot. Jadi jika kita menarik suatu otot kemudian merasa sudah sangat tegang dan pasti ada rasa nyeri, itu adalah batas akhir tegangan. Kemudian apakah hal itu bisa dilatih? Bisa. Oke, untuk latihannya nah
Biasanya berkisar 4 sampai 30 detik dan dilakukan 1 sampai 3 kali pengulangan. Oke, biasanya kita familiar dengan hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4 kemudian sampai 8. Itu sudah termasuk latihan kelenturan. Oke, kemudian kebugaran paru-paru dan jantung. Oke, kebugaran paru-paru dan jantung ini kita bisa lakukan secara teratur 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Oke, biasanya kebugaran paru dan jantung ini familiarnya yaitu dengan jogging. Oke, jogging dengan intensitas 75 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Oke, dalam kata lain yaitu denyut nadi maksimal dikalikan intensitas sama dengan denyut nadi latihan. Jadi misal Bapak denyut nadi maksimal tadi 200, kemudian kita ambil intensitasnya 80%, maka 80% dari 200 denyut nadi maksimal yaitu 160. Jadi Bapak jogging selama kurang lebih 20 menit atau 40 menit itu dengan denyut nadi 160. Itu denyut nadi maksimal. Oke, kemudian item apa saja yang kita lakukan pada saat penguatan ekstremitas atas. Oke, yang pertama push up. Push up yaitu adalah penguatan lengan. Seperti gambar itu, kita badannya lurus, streamline. Kemudian untuk bebannya sendiri kita bebankan pada kedua tangan. Kemudian tangan melatih dengan naik turun. Setelah itu adalah sit up. Sit up adalah salah satu item olahraga exercise untuk melatih otot perut. Mungkin kalian sudah paham. Ya, kemudian ini adalah back up. Back up ini melatih otot punggung, ya. Kalian juga pasti sudah sangat familiar dengan olahraga tersebut. Kemudian ini adalah naik turun bangku atau box. Oke, untuk tinggi sendiri kurang lebih adalah 15 cm. Tujuan dari naik turun bangku ini adalah untuk melatih daya tahan otot tungkai dan kekuatannya. Kemudian lompat bangku menyamping yaitu untuk melatih kelincahan. Oke, selanjutnya adalah ini tarik menarik secara bergantian. Ini adalah item untuk melenturkan otot tungkai pada khususnya. Kemudian ini ada gayang juga, yaitu untuk melenturkan otot bagian togok atau punggung. Oke, kesimpulannya adalah kebugaran jasmani dibutuhkan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian frekuensi latihan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Kalau misalnya frekuensinya tinggi itu biasanya untuk kategori atlet. Seperti itu. Kemudian setiap bentuk latihan memiliki tujuan masing-masing, seperti push up itu untuk penguatan otot tangan, kemudian back up untuk penguatan otot punggung, kemudian split dan lain-lain itu memiliki tujuan masing-masing. Oke,
Saya rasa itu pemaparan materi yang Bapak berikan. Mohon maaf jika masih banyak ada salah tutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.